Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Ya teman-teman, mari kita akan bahas lagi soal Kainama yang terus-terusan bahas tentang kekristenan dan kita wajib untuk meluruskannya. Tapi kali ini yang kita bahas adalah soal pengakuannya yang benar-benar konyol. Dia ngakui bahwa dirinya ternyata memang benar-benar nggak sekolah, cuy. Dan pengakuannya seperti ini kira-kira. Kita nonton aja. Masalah tentang ijazah saya Kainama, tentang saya pernah sekolah di Israel, itu terus akan diungkit. Yang pertama, saya tulis ya, pada tanggal nomor 1, 18 April 2018. Sekali lagi, ini 18 April 2018. Saya, Agustinus Christopher Kainama, ini tolong di capture, tolong direkam. Saya, Agustinus Christopher Kainama, pada tanggal 18 April 2018 di kantor lembaga hukum, salah satu kantor law firm, salah satu kantor hukum di Jakarta Selatan, tepatnya Jalan Brawijaya 9, nomor 3B. Sekali lagi, Jalan Brawijaya 9, nomor 3B itu adalah kantor hukum. Saya, Kainama, Agustinus Christopher Kainama, telah membuat surat yang saya tulis tangan di atas kertas seperti ini, kertas folio, lalu ada meterai Rp6.000 dan saya tanda tangan, di mana saya menyatakan bahwa saya tidak akan pernah lagi mengucapkan latar belakang saya sekolah dan latar belakang saya ketika saya masih usia. Kalau kita lihat dari statementnya Kainama sendiri, dia ingin mengatakan sebenarnya kalau dari situ ya, dia pengen ngomong bahwa dia ini dilarang untuk mengucapkan latar belakangnya. Makanya dia bilang di tahun 2018 tanggal 18 dia di situ tidak akan lagi mengucapkan latar belakangnya di masa lalu. Kalau dari sini dia masih belum mengakui kekeliruannya, kebohongannya. Dia belum ngakuin. Karena di sini kesannya kayak dia ditindas, dia dipersekusi dan dilarang untuk mengucapkan latar belakangnya. Begitu. Kalau kita lihat dari statementnya itu kan, jadi kalau kita hanya menonton videonya yang itu, kita akan tahu, kita akan melihat bahwa sebenarnya Kainama ini menutupi dan membalut pertemuannya itu dengan mengatakan bahwa saya dilarang. Dilarang bukan berarti dia tidak sekolah dulu, tapi dilarang mengucapkan latar belakangnya di hadapan publik. Dari sini belum ada pengakuannya, tapi kita akan makin lama makin buka, cuy. Kita langsung nonton aja videonya. Beberapa orang polisi disaksikan juga oleh beberapa orang polisi dan juga perwakilan dari kekristenan bersama jemaah di SKPI. Sekali lagi, bersama jemaah SKPI, Syarikat Kebangkitan Pemuda Indonesia, yang dimana pengurusnya adalah semuanya adalah lawyer-lawyer muda yang bukan hanya di Indonesia, tapi lawyer berstandar internasional. Mereka menyatakan jika Kainama menjadikan latar belakang sebelum Islam untuk mencari popularitas, uang, apalagi menipu umat Islam, maka surat tersebut dipakai untuk menjadikan Kainama sebagai tersangka. Karena itu adalah penipuan atau dusta atau kebohongan publik. Lalu saya bilang, baik, mulai tanggal 18 April tahun 2018, saya hanyalah seorang mualaf dari Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Ya, dari sini sudah mulai kebuka lagi bahwa Kainama akhirnya menyerah dan dia bilang, baik, saya tidak akan menyebutkannya lagi gitu. Kenapa dia sampai takut gitu kan untuk menyebutkan itu lagi? Karena pengacara-pengacara tadi mengatakan bahwa jika kamu pakai itu maka kamu akan jadi tersangka. Sebab memang berarti pengacara ini tahu betul, dapat membuktikan bahwa tidak ada latar belakang pendidikan seperti yang digembor-gemborkan. Lulusan STT Jakarta, lulusan dari Israel, lulusan dari luar negeri. Dia orang hebat dalam teologi dan lain-lain. Mana ada? Tidak bisa membuktikan, makanya kenapa dia takut. Kalau seandainya dia memiliki latar belakang yang benar, yang disampaikan itu sebuah kejujuran,
bukan kebohongan. Lah tentunya di situ dia tidak akan mau untuk berhenti dong. Dia bilang, ya tuntut saya punya bukti jasa kok. Saya punya saksi-saksi kok kalau saya pergi ke sana. Dan kemudian pasti lawyernya kalah juga dong. Karena pengakuan kayak nama yang benar bisa dibuktikan. Sesimpel itu. Kalau misalnya ada orang yang tanya saya, Luis kamu itu S1 di mana? Oh saya kasih tunjuk ijazah saya. Ini ijazah saya. Saya panggil dosen-dosen saya, oh Bapak Ibu coba di sini kasih kesaksian. Saya panggil teman-teman sekelas saya. Bisa membuktikan bahwa saya ini benar-benar kuliah kan gitu. Tapi ini kan nama ini sudah nggak ada saksi matanya, sudah nggak ada ijazahnya, nggak ada teman-teman yang tahu kalau dia itu pernah kuliah ke luar negeri lah, di Indonesia lah, di mana lah. Ya jelas lah dia takut sama pengacara yang bilang kalau kamu terus ngomong kamu akan diperkarakan gitu loh. Karena dia nggak punya bukti apapun. Nah pengakuannya udah mulai terbuka nih. Tapi ya, kalian akan lebih shock lagi nih video ketiga nih. Kita nonton videonya. Percuma antum ulang-ulang tentang ijazah. Saudaraku yang punya channel itu, antum percuma, Anda percuma ulang-ulang tentang ijazah serta sekolah saya. Karena saya berterus terang kepada jemaah muslim bahwa saya tidak pernah belajar. Masalah saudaraku muslim menerima atau tidak, saya kembalikan kepada pemirsa. Pemirsa yang akan mengulang riset dari data yang kita tampilkan sama-sama di sini dan bisa dibaca. Saya berpegang kepada para tuan guruku di Majelis Ulama Indonesia, LDK, Lembaga Dakwah Khusus Kristologi. Jangan pernah bicara kalau tidak ada data valid yang bisa dilihat oleh semua pemirsa. Betul. Jika tidak, Anda berdua, Kainama dan Aries, sedang menyerang serta memfitnah saudara kita Kristen dan pemirsa. Tidak pernah belajar. Masalah saudaraku muslim menerima, terus terang kepada jemaah muslim bahwa saya tidak pernah belajar. Dari sini kita sudah dapat pengakuan dari Kainama bahwa dia mengatakan saya tidak pernah belajar. Jadi cukup jelas ya ini pengakuan dari Kainama sendiri bahwa dia tidak pernah belajar. Faktanya itu kan memang dari awal kita sudah kasih tahu bahwa Anda tidak memiliki ciri-ciri seorang teolog. Anda tidak memiliki latar belakang paling sampai ke Israel. Uang kampus semua aja nggak ada loh Kainama. Uang saksi matamu aja nggak ada kamu pernah kuliah di sana. Iya kan? Tolonglah kamu ini bagaimana nipu terus. Tapi yang saya heran kok bisa umatnya ini terus-terus percaya sama dia, mengikuti dia terus-menerus. Gak masuk akal kan? Gak masuk gitu. Gak bisa masuk. Beneran gak bisa masuk. Tapi ya itu faktanya yang disampaikan oleh Kainama bahwa dirinya tidak pernah sekolah. Titik. Fix bohong. Kainama adalah seorang pembohong, penipu. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. God be with you all.